Bismillahirrahmanirrahim. Umida mau kembali mengutip salah satu surat yang menegaskan tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, yaitu terdapat di dalam surat Al-Isra, yaitu surat yang keberapa adik-adik semua? Surat Al-Isra itu adalah urutan surat yang keberapa? Coba ada yang tahu adik-adik semuanya? Kakak? Ayo, siapa yang tahu? Di dalam Al-Quran itu terdapat 114 judul surat. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah surat Al-Isra karena berkaitan dengan peringatan 27 Rajab, ya, peringatan Isra Mi'raj. Jadi coba Agis yang tadi baca, tahu nggak tadi surat Al-Isra itu ada di urutan surat yang keberapa? Urutan suratnya yang keberapa? Iya, itu ayat ya. Tapi urutan surat Al-Isra itu judul ya, nama suratnya adalah surat Al-Isra. Urutan di sini sama Umida sama Umiyani juga nggak hafal 1 sampai 114. Oke, Mi ya, kita belajar sama-sama nanti menghafal surat urutan 1 sampai 10. Coba ada yang tahu urutan surat 1 sampai 10? Hanifah? Siva? Siapa yang tahu? Ayo coba tangan. urutan ayat 1 sampai 10. Dapat hadiah nggak ini? Dapat hadiah. Ayo 1 sampai 10. Ayo. Ada yang tahu? Coba 1 sampai 5 dia banyak. Fadil. 1 sampai 5. 1 sampai 5 coba. Ayo angkat tangannya. Maju angkat tangan. Yang laki-laki. Ya. Tadi. Ayo, urutan surah di dalam Al-Quran, ya, sebutkan 1 sampai 5 saja coba. Ayo, siapa yang tahu? Yuk. Pertama. Al-Baqarah. Salah sayang. Al-Fatihah. Ya. Al-Baqarah. Al-Imran. Disebut urutan surat pertama adalah Al-Fatihah. Yang kedua, Al-Baqarah. yang ketiga, Al-Imran. apa? Al-Imran. Ali Imran. An-Nisa. Surat An-Nisa. Surat Al-Maidah. Benar atau salah? Betul, alhamdulillah ya. Jadi yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua surat Al-Baqarah, surat yang ketiga surat Ali Imran, bukan Al Imran ya, Ali Imran. Surat yang keempat surat An-Nisa, surat yang kelima surat Al-Maidah. Kemudian yang akan kita bahas adalah surat Al-Isra, yaitu urutan surat yang ke-17 yang tadi sudah dibacakan oleh Kak Agis. Ya. Di surat ini satu-satunya surat dan satu-satunya satu ayat ya. Kebetulan di ayat yang ke-1 itu menceritakan tentang perjalanan Rasulullah pada saat Isra Mi'raj. Ya. Bunyinya gimana tadi? Kak Agis, apa enggak? Enggak apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya,
Jadi hanya di satu surat ini saja ya, ayat pertama menceritakan tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam hari, pada suatu malam. Jadi benar-benar malam hari ya, bukan siang hari. Perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu ada di kota Mekah. Kemudian Masjidil Aqsa ada di kota apa? Bener apa salah Yanti? Masjidil Haram betul ada di kota Mekah. Nah, Masjidil Aqsa ada di kota Palestina. Nah, perjalanan Nabi Muhammad pertama adalah dari kota Mekah. Pada saat itu malam hari. Ya, pada waktu malam hari itu Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk mengadakan perjalanan, yaitu berawal atau dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Kemudian dari Palestina Nabi Muhammad SAW diajak lagi ya menuju ke mana? Ke langit 7, ke Sidratul Muntaha. Hebat, luar biasa kan? Karena langit 7 Sidratul Muntaha itu adanya bukan di bumi ya, tapi di alam yang sangat jauh dari bumi ya. Tetapi yang luar biasanya adalah perjalanan yang begitu jauhnya, berjarak bermil-mil ya dari bumi ke Sidratul Muntaha, ternyata bisa ditempuh dalam waktu 1 malam. Bahkan ada yang menceritakan pada saat Rasulullah berangkat Isra ya, perjalanan malam itu, pada saat itu minum Nabi Muhammad itu, air minumnya itu ada yang tumpah. Kemudian pada saat Rasulullah kembali lagi, minuman itu masih ada di situ, belum kering dan belum sampai subuh hari. Jadi kira-kira berapa lama ya perjalanannya ya? Sangat cepat sekali. Kira-kira dengan apa perjalanan Nabi Muhammad? Dengan ada yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad diperjalankan oleh malaikat Jibril bertemu langsung dengan Rasulullah di Sidratul Muntaha dengan menggunakan kendaraan buraq. Tapi yang sesungguhnya adalah dengan kilatan cahaya yang sangat cepat, karena malaikat itu kan unsurnya cahaya ya. Nah, kira-kira mendapat apa? Nabi Muhammad jalan-jalan ke Sidratul Muntaha mendapatkan perintah apa? Coba yang tahu siapa? Nabi Muhammad diajak sama malaikat Jibril untuk jalan-jalan ke Sidratul Muntaha, ke langit 7. Keren kan? Bukan hanya keliling dunia mah kecil. Allah tuh saking sayangnya sama Nabi Muhammad, karena pada saat itu Nabi Muhammad sedang berduka atau disebut dengan tahun kesedihan, karena pada tahun itu Nabi Muhammad sedang kehilangan istri tercinta ya, yaitu Ibunda Khadijah. Kemudian tidak lama kemudian, 40 hari kemudian, paman Nabi Muhammad meninggal, yaitu paman yang merawat beliau sejak kecil, yang membela perjuangan Nabi Muhammad sejak kecil. Tapi dua-duanya telah pergi di tahun itu, maka disebut tahun itu adalah tahun kesedihan. Kemudian Allah sangat mencintai Rasulullah ya, sebagai utusannya, maka Rasulullah diberikan keistimewaan, mungkin bahkan satu-satunya nabi yang bisa bertemu dengan Allah langsung ya, tidak ada nabi selain Nabi Muhammad yang bisa bertemu dengan Allah langsung, dan bertemunya itu adalah di Sidratul Muntaha atau di langit yang ke-7. Biasanya Nabi Muhammad kalau mendapatkan wahyu itu melalui perantara malaikat Jibril. Misalkan surat yang pertama turun ya, surat surat Al-Alaq yang
waktu itu di mana di Gua Hiro ya, itu juga melalui perantara malaikat Jibril. Tapi yang ini adalah sangat istimewa, yang tadi dibacakan oleh Agis ya, ayat tersebut langsung diterima di Sidratul Muntaha, satu-satunya ayat itu diterimanya di sana. Nah, di sana Rasulullah ngapain ya kira-kira? Di Sidratul Muntaha ngapain? Dapat apa? Dapat wahyu apa coba? Dapat perintah apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Coba bangga tangan. Dapat perintah Sholat. Iya, dapat perintah sholat. Dapat perintah apa? Iya, perintah sholat itu ternyata langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Perintah sholatnya sehari semalam berapa? Berapa kali? Berapa rakaat? Ayo, sholat sehari semalam itu ada berapa kali? Sehari semalam kita diwajibkan sholat 5 kali sehari semalam, yaitu sholat apa saja? Siapa yang bisa sebutkan? Subuh, zuhur, asar, maghrib. Iya, jadi ada 5 kali subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, atau disebut disingkat dengan Islam ya. Nah, berapa rakaat semuanya dari subuh sampai ada berapa? Iya, hanya 17 rakaat. Nah, menurut cerita bahwa Nabi Muhammad itu awalnya disuruh oleh Allah SWT untuk melaksanakan sholat 5 waktu, sholat sehari semalam itu 50 rakaat. Wah, langsung adil tuh. 17 rakaat aja, kadang sholat, kadang enggak ya adil ya, karena masih belajar nih. Ya adil ya. Tapi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah karena pada akhirnya kita dapat keringanan, ya, dapat keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tidak sama seperti nabi-nabi umat Nabi sebelumnya itu juga sama disuruh sholat, tapi sholatnya banyak, ada yang 50 kali, ya, sehari semalam. Ya, alhamdulillah umat Nabi Muhammad hanya 5 kali dan 17 rakaat. Oke, kurang lebih itu saja ya yang Umida bisa sampaikan di peringatan Isra Mi'raj kali ini. Semoga apa yang Umida sampaikan ada manfaatnya. Amin. Ada wallahu wa ya'rana wa yanfa'na walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Umida. Tadi siapa yang bisa mengkutip apa yang sudah disampaikan oleh Umida? Ayo. Siapa yang berani? Siapa? Ngomong apa sih tadi Umida tuh, inti dari yang disampaikan dari Umida tuh apa? Tentang apa? Tentang perjalanan Nabi Muhammad dari ke Alhamdulillah. Yang didapat apa? Perintah apa yang didapat Nabi Muhammad? Sholat 5 waktu. 5 waktu total berapa rakaat? 17. Pinter semuanya. Jadi yang tadi disampaikan oleh Umida sudah sering didapatkan ya? Sudah sering didapatkan. Terus tapi yang namanya ilmu itu memang harus disampaikan berulang-ulang. Jadi kita di sini tidak bosan-bosan untuk menyampaikan secara berulang-ulang semua ilmu itu yang kita punya. Semoga adik-adik di sini bisa menyerapnya, terus bisa mengimplementasikan. Jadi kayak sholat 5 waktu itu udah tahu ilmunya, dilaksanakan atau tidak? Dilaksanakan. Siapa yang sholat subuhnya tidak pernah ketinggalan? Nggak ada yang tidak pernah ketinggalan, berarti selalu sholat subuh. Kalau nggak ada yang tunjuk
apa? Tidak dikerjakan dosa. Berarti kalau sholat subuhnya lewat dosa. Nanti ya kalau udah balik semuanya harus menjalankan sholat subuh. Mudah-mudahan kita jadi manusia yang taat. Amin amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan ke acara berikutnya. Acara berikutnya adalah istighosah bersama-sama. Semua istighosah udah pegang semua istighosah atau sudah hafal? Sudah hafal, alhamdulillah. Ya, untuk istighosah dipimpin oleh Umi Yanti. Untuk Umi Yanti, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Al-Fatihah. Iya.
sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa min sharri masyihid dajjal. Allahumma bima qadamtu wa ma akhadtu wa ma alamtu bi wa anta muqaddim wa anta mu'akhir la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kesehatan kepada para keluarga kami ya Allah, kepada para donatur kami ya Allah, kepada orang-orang yang telah membantu kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kemudahan segala urusan para donatur-donatur kami ya Allah. Mereka ikhlas, mereka rela untuk membantu kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah keselamatan, kemudahan dan kebahagiaan kepada seluruh warga bangsa Indonesia ini ya Allah. Di hari peringatan Isra Mi'raj ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya pada doa. Memperingati apa? Sebenarnya tadi udah disampaikan kan tausiah dari Pak Wahyudi, diresapi, dipakai dalam kehidupan kalian ya, yang disiapkan. Kemudian pesan dari Abi untuk berikutnya, acara-acara berikutnya itu kita pilih yang rajin masuk. Oke? Jadi kalau mau ikut acara harus rajin ngajinya. Oke? Jangan datangnya pas Jumat aja, Jumat nggak dihitung di absen. Oke ya? Adel, jangan main terus. Ngaji. Oke ya? Jadi ini pengumuman buat berikutnya yang diundang di acara, syaratnya harus rajin mengaji. Oke, ada kalau malas lagi nanti Abi nggak undang. Karena ini saturan ini adalah wujud apa? Penghargaan buat yang udah sering datang gitu ya kan? Yang sering datang ada penghargaannya, yaitu saturan ini. Insya Allah ke depan nanti disiapin hadiah-hadiah. Kalian pernah main ke time zone dong? Nah, hadiahnya kayak gitu, ada poin dikumpulkan. Ada poin, nanti setiap datang ngaji ada poinnya dihitung sama Bu Ida. Ada rewardnya, nanti rewardnya disiapin di depan situ. Mainan-mainan. Jadi kalau mau dapat reward, ngajinya yang rajin dapat poin, nanti ditukar poinnya dengan reward. Oke? Gitu ya. Guys, dari Abi itu aja pesannya. Rajin belajarnya, jangan waktunya belajar, jangan main, jangan tidur. Oke Adel. Ya, sebenarnya bukan buat Adel aja, buat semuanya ya, semuanya. Terus kalau di Payon, iya.
saling menyayangi sama temennya, nggak boleh saling kata-katain. Oke? Nggak boleh saling menyakiti. Boleh. Ya. Akhirnya ada temennya yang nggak mau datang lagi karena sering dikatain sama temennya. Padahal dia pengen banget ngaji di pagi. Ya. Jadi saling menyayangi. Oke ya. Ya udah. Cukup dari Abi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.